Hello everyone, gimana kuarantinnya? Masih pada semangat gak nih? Daripada bosan di rumah, kita sama-sama berkarya yuk. Nah, kita siswa-siswi SMAK Santa Maria mau menyuarakan karya kami tentang ketahanan pangan Indonesia. Dengerin ya. Kalian tahu nggak, di masa sekarang ini, kondisi Indonesia naik turun. Dan yang paling berdampak adalah dalam bidang pangan dan ekonomi. Pengaruh pandemik membawa kerugian yang sangat besar. Namun, semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, kita tidak perlu khawatir lagi akan ketahanan pangan Indonesia ke depan. Nah, kalian tahu nggak PRG? PRG merupakan hasil penerapan dari bioteknologi modern. Teknologi rekayasa genetik dapat diterapkan pada tanaman, hewan, ikan, dan jasad renik. Teknologi rekayasa genetik seperti pemulihan secara konvensional digunakan untuk perbaikan sifat suatu organisme. Salah satu kelebihan dari teknik rekayasa genetik adalah sumber gen yang disisipkan ke dalam suatu organisme dapat berasal dari organisme yang tidak sekerabat. Sehingga penerapan teknik rekayasa genetik ini sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Teknik rekayasa genetik ini dapat menyediakan kebutuhan pangan masa depan dengan kualitas yang lebih baik. Dampak positif dari teknik rekayasa genetik adalah tanaman hasil rekayasa genetika biasanya tahan lebih lama terhadap hama serta dapat meningkatkan hasil panen. Mamalia GMO seperti tikus dan kelinci digunakan dalam penelitian kesehatan. Virus dimodifikasi secara genetik yang digunakan dalam terapi gen untuk memberikan gen ke dalam tubuh manusia yang dapat menyembuhkan penyakit. Serta insulin sintesis telah diproduksi dan digunakan dalam perawatan pasien diabetes. Produk hasil rekayasa genetik antara lain terdapat produk farmasi, produk non-pangan, dan pangan. Lalu, kalau kita menggunakan teknik rekayasa genetik, harus memperhatikan apa saja ya? Menurut sumber yang pernah aku baca, if you use engineering techniques in plants, you should still pay attention to the main points in plant production, such as the needs and responsiveness of plants to the weather, climate, soil, water, characteristics of the location of soil elements, and the characteristics of the location of weather and climate elements. Lalu, dalam proses pertumbuhan, cahaya merupakan faktor terpenting. Tanaman yang tumbuh di tempat yang kurang cahaya cenderung memiliki batang tidak kokoh dan mudah roboh, serta pertumbuhannya lambat dibandingkan tanaman yang tumbuh di tempat gelap. Hal ini dikarenakan aktivitas hormon auksin yang tidak aktif apabila terdapat cahaya. Nah, kalian tahu nggak sih tentang tanaman mutan? Apa ya itu? Eits, daripada bingung, aku jelasin nih. Jadi, mutasi digambarkan sebagai perubahan tiba-tiba pada genetik makhluk hidup yang mampu menunjukkan perubahan fenotip tanaman dan dapat diturunkan. Tanaman mutan dapat menunjukkan efek besar maupun kecil terhadap sifat fenotip, bergantung pada gen yang mengalami mutasi. Banyak mutasi yang mungkin merusak, menyebabkan suatu organisme kurang beradaptasi terhadap lingkungannya, dan mungkin beberapa bersifat letal. Namun, mutasi gen dapat menghasilkan genotip baru yang bermanfaat melalui proses segregasi bebas dan crossing over antar gen. Ada 3 jenis-jenis mutasi, antara lain mutasi plodi, mutasi kromosom, dan mutasi gen. Lalu, kalian tahu nggak produk rekayasa genetik terdapat pada apa aja? Jadi, produk hasil rekayasa genetik terdapat pada produk farmasi, produk non-pangan, dan pangan. Lalu, bagaimana kita bisa mendapat keuntungan dalam bidang ekonomi lewat rekayasa genetik? Caranya adalah dengan melakukan kegiatan promosi yang baik. Bagaimana sih promosi yang baik itu? Aku kasih tahu nih beberapa kegiatan promosi yang dapat kalian lakukan. Yang pertama adalah perkenalan. Perkenalan merupakan media promosi pertama yang paling kecil saat kita memulai usaha promosi. Lalu ada pertemuan rutin, yang merupakan media promosi dengan jangkauan lebih luas dari promosi perkenalan. Jangkauannya seperti RT atau RW dan komplek perumahan. Kemudian ada pameran atau bazar.
yaitu media promosi yang luas karena jangkauannya lebih ke masyarakat luas, tidak terbatas pada lingkungan atau golongan. Lalu, selanjutnya apa ya? Sekarang aku yang jawab. Setelah itu ada penjualan kreatif, yaitu media promosi yang hanya sedikit orang menjalaninya, karena banyak orang yang belum mengenal bentuk promosi ini. Yang terakhir adalah melalui media sosial. Media sosial merupakan media promosi yang jangkauannya lebih luas. Mau tahu nggak kelebihannya? Yuk kita simak. Pertama, media sosial lebih sederhana karena lebih mudah digunakan dibanding media konvensional. Kedua, media sosial dapat membangun hubungan dibanding media tradisional yang hanya menggunakan komunikasi satu arah. Ketiga, media sosial dapat menjangkau segala tempat secara global dengan cepat dan mudah. Keempat, media sosial membutuhkan waktu yang lebih singkat dalam pengiriman pesan. Kelebihan media sosial sangat menguntungkan untuk penjual makanan loh. Kalau nggak percaya, dengerin nih keuntungan yang didapatkan melalui media sosial dari narasumber penjual makanan khas daerah berupa Jemblem berikut ini. Cara mempromosikan Jemblem ini menggunakan media online dan offline. Untuk media online, kita menggunakan Instagram. Dan keuntungan dari berjualan online yaitu hemat biaya, waktunya fleksibel dan jangkauan pemasaran yang luas. Selain yang disebutkan tadi, media sosial yang sering digunakan untuk media promosi yaitu Facebook, website, blog, Instagram, dan sebagainya. Kalian pasti tahu kan? Kalau enggak, kalian pasti bohong nih. Secara, kalian semua adalah generasi milenial. Benar kan? Belum selesai. Selain media promosi di atas, ada beberapa media promosi lain yang dapat digunakan. Di antaranya adalah media promosi dengan e-commerce. Keuntungannya yaitu memberikan kesempatan transaksi tanpa batas waktu dan tempat, memangkas banyak biaya operasional seperti biaya karyawan dan sewa tempat, dan menarik minat banyak pihak untuk ikut menjadi reseller dalam e-commerce. Selain itu, ada juga promosi menggunakan label, brosur, pamflet, booklet, dan billboard loh. Nah, gimana pembahasannya? Seru kan? Jangan bosan dulu, belum selesai. Aku mau kasih tahu sesuatu yang penting buat kalian. Kalau kalian tahu, tidak semua bioteknologi dan teknik rekayasa genetik menghasilkan keuntungan seperti yang dijelaskan di atas, di mana kita memperoleh produk dari teknik rekayasa genetik, kemudian kita memasarkannya melalui media promosi yang ada. Namun, di samping keuntungan itu, ada dampak negatif dari bioteknologi dan teknik rekayasa genetik ini loh. Nah, dampak negatifnya antara lain, yang pertama, terganggunya keseimbangan ekosistem karena dominasi GMO atas spesies alami, gangguan kesehatan akibat penggunaan hasil rekayasa genetik, peperangan bisa berbahaya karena senjata biologis yang diproduksi dengan rekayasa genetika, terjadinya mutasi gen menyebabkan beberapa kelainan pada manusia, antara lain sindrom Turner, sindrom Down, albino, anemia sel sapit. Mutasi menyebabkan timbulnya beragam jenis penyakit berbahaya. Penggunaan sinar radioaktif pada proses mutasi dapat mengakibatkan timbulnya sel kanker dan cacat bawaan pada janin dalam rahim. Penemuan buah tanpa biji dapat mengakibatkan tanaman mengalami kesulitan untuk mendapatkan generasi penerusnya. Kalian pasti kepikiran nih, apakah rekayasa genetik demi ketahanan pangan ini melawan kodrat Tuhan sebagai Sang Pencipta? Jadi pertama-tama kita harus tahu apa yang dikehendaki Tuhan atas hidup kita di bumi. Sebenarnya Tuhan ingin kita hidup di bumi memperjuangkan nilai-nilai kehidupan seperti nilai keadilan. Nilai keadilan yaitu memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya. Untuk kejujuran dapat menjadi modal untuk perkembangan pribadi dan kemajuan kelompok. Orang jujur akan sanggup menerima kenyataan pada diri sendiri, orang lain, dan kelompok. Selanjutnya perdamaian. Damai berarti situasi selamat sejahtera dalam diri manusia. Hal ini Yesus berpesan pada kita agar selalu melakukan perdamaian pada sesama. Dan yang terakhir tentang keutuhan ciptaan. Yang dimaksud Tuhan di sini bahwa kita harus saling mengasihi semua ciptaan Tuhan. Allah menegaskan agar semua ciptaannya harus dirawat dan dipelihara sebaik mungkin. Bagaimana? Jelaskan? Sekarang kita bahas lagi topik kita, yaitu tentang apakah boleh rekayasa genetik dilakukan.
Yuk kita dengerin bagaimana pendapat pendeta tentang hal ini. Sejauh tidak menyimpang dari tujuan tadi. Yang pertama, memuliakan Tuhan. Yang kedua, berguna untuk kelangsungan hidup. Ya, tetapi saya kasih batasan di sini. Ya, itu hanya bisa atau mungkin dilakukan untuk tumbuhan dan binatang. Ya, kenapa? Sebab mungkin kalau untuk tumbuhan itu bisa menghasilkan tumbuhan yang anti hama. Untuk binatang mungkin bisa memunculkan jenis binatang bibit unggul. Nah, itu semua kan bermanfaat untuk manusia. Tapi kalau itu diberlakukan untuk manusia, saya kira tidak tepat. Kenapa? Sebab tadi di depan saya katakan manusia itu Allah yang menciptakan, dan waktu Allah menciptakan, patronnya itu Allah sendiri, maka dikatakan diciptakan menurut gambar Allah. Nah, kalau itu hasil rekayasa manusia, gimana? Gitu loh, patronnya siapa? Satu, dan manusia tidak bisa memberikan pikiran, perasaan kepada hasil rekayasanya itu sendiri. Jadi itu mungkin hanya bisa sebatas kepada tumbuhan atau binatang. Itu pandangan dari pendeta. Sekarang, kami akan menyampaikan pendapat kelompok kami. Kami menyimpulkan bahwa selama rekayasa genetik ini dilakukan secara tidak berlebihan dan cenderung menguntungkan ketahanan pangan dan kondisi kehidupan manusia, maka menurut kelompok kami boleh-boleh saja dilakukan. Menurut kami, selama maksud dan pikiran serta tujuan manusia baik dan tidak berpikiran untuk menyaingi kodrat Tuhan, menurut kami itu baik adanya, dan tetap saja harus selalu mengandalkan Tuhan dalam segala perencanaan dan segala keadaan, kebenaran, perdamaian, dan keutuhan ciptaan menurut ajaran Katolik, yakni keadilan, kejujuran, kebenaran, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Nah, gimana? Seru gak penjelasannya? Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua ya. Semangat terus kamu yang di sana. Jangan patah semangat dan terus berkarya. Indah bunga di tengah taman. Duduk santai, makan ketan. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Goodbye.